masuk ke bagian operasi vektor. Jadi vektor itu punya operasi juga, operasi vektornya. Operasi vektor itu ada tambah, ada kurang, ada perkalian. Perkalian itu ada dua, perkalian skalar sama perkalian vektor. Pengen ini belakangan lah ya. Kita save it for later. Yang ini dulu. Tambah dan kurang sebenarnya adanya cuma tambah doang sih. Kurang tuh ya gitu deh ceritanya. Nah, pertama-tama kita uh, dalam mengoperasikan vektor, kita coba dulu operasi tambah itu kita secara geometris. Maksudnya secara geometris gimana? Visualnya nih, kayak gimana sih kejadian ini kalau ditambah suatu vektor? Suppose gue punya vektor U, yang ini. Terus ternyata gue punya vektor lagi nih, V. Gue mau nambahin U tambah V. Jadinya kayak apa? Ada yang punya bayangan? Vektor kayak apakah yang terbentuk dengan menambahkan U dan V? Nah, supaya kesannya keren, kita akan melakukan proses ini secara disiplin. Jadi, misalnya ujungnya sama-sama di sini nih. Vektor U ini, malah dia doang yang copy. Ini sengaja gue pakai yang ini supaya pas. Copy. Nah, ini paste. Waduh, gagal. Intinya gini aja. Kalau gue mau nambahin U dan V, kita gambar lagi di sini U. Ya. Namanya pertambahan vektor, ketika gue tambahin V, U itu dari sini, ya anggap ini ada suatu titik. Kita sampai ke satu titik yang ini. Kita sampai ke satu titik yang ini. Nah, titik ini berikutnya, kalau ditambah V, dari titik ini ikutin lagi V-nya kemana? V-nya kan ke sini kan? Ya nggak? Bikinlah suatu vektor dari ujung U, karena U ditambah V, untuk sampai ke sono. Nah, sehingga yang terjadi ketika vektor U ditambah V, ini ke sini, ini U membuat lo sampai ke sini, V membuat lo sampai dari sini ke sini, dari ujung sini sampainya jadi di sini. Oh, jadi U tambah V jadinya adalah yang ini boy, tarik ujungnya ini sampai ujung apa? Buntut yang ini, akar yang ini sampai ke ujung pangkal yang V. Jadilah inilah vektor U ditambah V. Ngerti nggak? Ya, kebayang ya? Nah, supaya membantu lebih kebayang lagi, gue akan mengulang dengan konsep menyatakan vektor. Menyatakan vektor dengan titik. Ya, kalau misalnya gue punya titik O, itu di sini. P itu di sini. Q itu di sini. Ya, misalnya ada koordinatnya nih, ada koordinatnya. Koordinatnya misalnya pakai ini aja, 2, 3. Di sini kira-kira koordinatnya 5,1. Di sini kira-kira koordinatnya ya 2 juga deh lah ya. Atau Q gue pindahin dikit, geser dikit. Di sini misalnya 3, min 3. Ini si Q. Nah, ini adalah koordinat-koordinat titik. Kalau gue mau menyatakan vektornya yang ini dari sini ke sini, nah misalnya gue, dari O ke Q nih. Nah, ya nyasar dikit, itulah ya. Ini vektornya adalah vektor OQ, dari O ke Q. Yang ini jelas namanya apa? OP, OP, OP. Nah, bisa nggak lo nyatakan vektor OP sama vektor OQ dalam besarannya? Yang mana dulu? OP dulu deh. Kira-kira apa? Ayo, yang OP, yang OP. Ini ke sini berapa? Kan kita buat secara senonoh. Tak 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 tak, tak. Sini berapa? Ke sini berapa gitu kan ya? Berapa tuh? Komponen X-nya berapa? Dari 2 ke 5 kan? Dari 2 ke 5 berapa? 3. Terus dari 3 ke 1 jadi berapa? Min 2 gini kan ya? Nah, kalau mau menyatakan ini supaya gampang ya, adalah koordinat P dikurang koordinat O.
Jadi vektor OP sebenarnya basically adalah koordinat P dikurang koordinat O. Ya. Jadinya kalau mau nyatakan dalam bentuk ininya, PX dikurang OX, ininya PY dikurang OY. Inilah vektor OP. Jangan kebalik, ya jangan O kurang P, tapi P kurang O. Karena jelas, di sini nyampe ke sini, oh ini berapa satuan, ini berapa satuan. Nah kalau gitu Oki dengan prinsip ini, besarnya dengan prinsip pengurangan ini, bisa dapat dong, besar Oki berapa? Oki, mana kurang mana? Ini jelas, 3 kurang 2 kan? 3 kurang 2. Bawahnya, min 3 kurang, min 3 kurang 3. Berarti kalau gitu totalnya 1, min 6. Nah, bisa lihat gambarannya. Oh, ini kan 3, min 2. Oh ya, tepat nih kira-kira di sini. Ya. Terus di sini 1, min 6 ke bawah. Nah, ya, punya bayangan? Ya, vektor itu selain bisa dinyatakan dalam bentuk vektornya, biasanya huruf kecil, ada panahnya di sana, bisa juga dinyatakan dalam bentuk antara dua titik. Misalnya vektor AB gitu. Vektor CD. Berarti ada titik A, titik B, titik C, titik D, ya. Dan cara mendapatkan besar vektornya juga lo udah tahu kan? Sip lah. Kita bahas tentang uh, pertambahan vektor. Sekarang gimana dengan pengurangan vektor? Kalau U ke sini, V ke sini. Tambahnya udah jelas lah ya tadi bahwa oh ya ini U ya kira-kira begini. Oh, terusin lagi ke V sini. Ya, ini V yang kira-kira arahnya besarnya harus sama tapi tarik dari ujung. Nah, sekarang kalau ditambah jadinya udah langsung offset. Ya, ini U ditambah V. Gampang. Sekarang gimana kalau gue minta U dikurang V? Kumaha ya? Kalau pengurangan gimana? Ada yang punya ide? Gimana kalau U dikurang V? Sebenarnya gampang loh. Datangnya karena gini, sebenarnya ini sama dengan operasi ini kan sama aja U ditambah minus dari V ya nggak sih? Ya. Ketika gue nulis minus V, maksudnya apa? Maksud dari minus V. Cuman lo balik aja arah. Oh, jadi U-nya yang ini, V-nya jadi yang ini deh. Nah, ini V. Ngerti ya? Nah, jadi kalau gitu gimana? Ya U ini minus V. Jadi bikinlah U selayaknya, semestinya, cie. Dan kemudian bikin vektor min V ini juga semestinya saat. Ya, kira-kira begitulah ya. Ini V, ini U. Sehingga hasil dari U minus V adalah U ditambah min V dari ujung sampai sini, tarik sana. Oh, berarti dari ujung sini sampai ke akhirnya. Gitu. Inilah U minus V. Alright? Jadi kalau pertambahan vektor, lo bisa anggap kayak apa ya? Gue sih mikirnya kayak ini loh, kayak mungkin zaman sekarang tuh busway kali ya. Jadi kayak, oh dari satu terminal ini ke sini, yang satu terminalnya ini sampai mana ya? Kalau lo hitung ikut busway yang ini sampai ini, rute ini sampai ini, ya tinggal tambah naik busway yang ini sampai ini, jadinya kemana? Iya tinggal runutinnya stasiunnya lo bakal nyampe mana nggak sih? Ngerti nggak? Ya tinggal dirunutin, oh iya sampai sini, sampai sini, sampai sini, gitu. Kalau kurang ya berarti arah sebaliknya. Ya kan rute sebaliknya. Tinggal kurangin aja jadinya kayak apa. Tinggal ujungnya lo start di mana sampai akhirnya lo ujungnya di mana. Jelas? Nah, sekarang yang serunya sekarang misalnya gue punya ceritanya ada vektornya dalam bentuk ini nih. MN besar ditambah NP ditambah lagi misalnya PQ. Kira-kira vektor apa yang bakal terjadi? Bisa kebayang nggak? Langsung. Dibagi. Nah, kan tadi kita udah belajar dong vektor tentang garis kan? Sorry, vektor. Vektor kalau dinyatakan dalam titik-titik. Kira-kira vektor apa yang terjadi? Langsung bisa kebayang? MQ, yoi banget. Nah,
Kenapa? Karena lo bisa anggap titik-titik ini sebagai suatu terminal. Cie, gampang kan gitu kan tadi kan. Oh, ini N, ini P, ini Q gitu. Oh, MN berarti yang ini ke sini. NP ini ke sini. PQ ini ke sini. Kalau gitu kalau ditambahin semuanya ya dari M sampai ke sini, sampai ke P, sampai ke Q, berarti jadinya MQ. Oke, hasil dari pertambahan MN ditambah NP ditambah lagi PQ, jelas-jelas nyampe lah dia di Q. Jelas ya? Ya, semudah itu kah vektor? Wah iya. Paling ada trik-triknya nanti nambahinnya agak-agak kayak ribet muter-muter dulu, pusing dulu kesana kemari. Nanti di soal-soal kita latihan lah gimana caranya kalau kalau kadang-kadang tuh ditambahnya jadi apa ya, jadi pusing diputer-puter dulu, kadang-kadang suka nulisnya kebalik kan, wah mn misalnya dikurang kipe ya, terus ditambah np, ya sebenarnya kan coba kalau gue punya vektor pq minus kipe itu vektor apa sih ya, atau gini, gue punya vektor pq minus dari vektor pq maksudnya apa, ini sama dengan vektor apa, ini kan pq minus dari pq kan berarti arah sebaliknya dong, arah sebaliknya berarti kipe gitu ya. Jadi vektor kita tahu bisa dinyatakan dalam vektor-vektor huruf kecilnya, bisa dinyatakan dalam titik-titiknya antara dua titik, perpindahan di antara dua titik. Nah, operasinya ya kayak gini.